Halo, jadi kali ini kita mau membahas tentang mekanisme reaksi ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke mekanisme reaksi, kita pengen ngebuat semacam introduction sebelum masuk ke Makrek untuk ketika kita belajar Makrek lebih mudah. Nah, mungkin yang pertama itu adalah struktur dasar ya, struktur dasar dari atom. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih contoh sederhana aja langsung lah ya. Misalnya ada C gitu ya. C itu kan nomor atomnya 6 ya kan. Berarti kan kalau konfigurasi elektronnya itu berarti 24 gitu. Atau kalau pakai yang Aufbau dia jadi 1s2, 2s2, 2p2 gitu. Dimana yang elektron terluar atau elektron valensinya itu adalah ini. Jadi dihitung 2 tambah 2 4. Dia di subkulit kedua gitu kan, subkulit kedua atau N-nya itu 2 gitu. Nah, ini adalah elektron valensi atau elektron terluar gitu ya kan. Elektron terluar. Kalau misalnya kita menggambarkan suatu atom ya kan. Nah, misalnya ada nukleus, aduh jelek banget gambarnya udah deh. Ada nukleus ya kan. Nukleus itu kan isinya proton dan juga neutron gitu ya kan. Yang mana jumlahnya ini sama baik proton maupun neutron tuh jumlahnya sama. Nanti dikelilingi oleh kulit ya kan, kulit yang mengitari si nukleus atau inti atom. Nah, jadi kalau di kulit pertama dia kan dua ya, kan dua subkulit S. Nah, di subkulit P, ini subkulit S, subkulit P, subkulit kedua itu sorry bukan subkulit P, salah. Tapi di subkulit pertama dan subkulit kedua ini subkulit satu, subkulit kedua KLMNO gitu biasanya. Nah, ini ada 4, jadi 1, 2, 3, 4 ini tuh. Jadi elektronnya mengitari. Jadi pada dasarnya atom atau unsur-unsur itu kan pada dasarnya adalah netral. Ya kan? Jadi netral artinya tidak bermuatan. Jadi C0 gitu. Enggak ada muatannya. Hanya saja ketika ada satu kondisi di mana jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Kan kalau netral itu artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ketika kita tidak mencapai satu kondisi ini, maka atom itu jadi bermuatan gitu. Jadi misalnya apa ya? Yang sederhana tuh misalnya Na deh, Na. Na kan 11 ya. Berarti Na 11 nih. Ini kalau dia nggak ada dalam kondisi netral berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11 kan gitu ya. Proton 11, elektronnya juga 11. Jadi dia netral nih 11 sama dengan 11. Tapi jika Na ini kemudian mengalami ionisasi akibat suatu reaksi misalnya ikatan ion, kemudian Na menjadi Na+, nah ini artinya bukan berarti misalnya NaCl ya. Dia terion menjadi Na+ ditambah dengan ditambah dengan Cl. Bukan berarti Na ini mencuri protonnya si Cl, enggak, tapi ini menyatakan kondisi bahwa si Cl sekarang itu sudah kelebihan elektron. Cl-nya sudah kelebihan elektron. Jadi dia lebih banyak jumlah elektronnya dibandingkan dengan jumlah proton. Berbanding terbalik dengan si Na. Na yang tadinya dia jumlah elektronnya uh, itu ada 11 ya kan sama dengan nomor atomnya, ketika dalam kondisi Na plus itu udah nggak 11 lagi gitu, protonnya 11, elektronnya udah tinggal 10 gitu. Jadi ini kan dia ini positif nih negatif, berarti kan Na nya jadi kelebihan proton. Seperti itu untuk uh, si atomnya sifatnya tadi ya. Itu yang pertama. Ini berkaitan juga dengan struktur kulit terluar ya, kation dan anion ini juga udah dibahas tadi. Terus mungkin yang penting juga yang selain itu adalah kita bahas sekalian aja. Baik, yang selanjutnya sering dibahas juga itu dalam mekanisme reaksi itu berkaitan dengan elektrofilitas ya, dan juga nukleofilitas. Nah, elektrofilitas ini kan elektrofil berarti elektrofilik gitu. Ini berkaitan dengan kecenderungan suatu spesi untuk menerima pasangan elektron gitu. Jadi kebanyakan kalau elektrofil agent ini biasanya dia adalah kekurangan elektron. Kekurangan elektron. Jadi karena dia kekurangan elektron, dia akan ada kecenderungan untuk selalu menerima pasangan elektron, menerima elektron dari spesi lain. Spesi pemberinya itu adalah si nukleofilik.
gitu. Jadi umumnya itu cirinya itu adalah pasti dia kekurangan elektron. Kemudian karena dia kekurangan elektron dia menerima gitu kan. Nah, menerimanya dari si nukleofil. Nah, ini juga berkaitan dengan reaktivitas. Reaktivitasnya dengan nukleofil. Nukleofil. Jadi ciri dia itu untuk elektrofil pasti dia kekurangan elektron, kemudian dia menerima elektron. Nah, karena dia kekurangan elektron berarti biasanya muatannya itu adalah muatan positif atau parsial positif gitu ya. Muatannya itu biasanya positif. Kalau nukleofil ini eh, kebalikan daripada elektrofil. Nah, biasanya ini kalau untuk elektrofil agent seperti H+ gitu ya. Terus ion-ion karbokation ya, karbokation. Misalnya kayak kalau misalnya karbonil gitu ya, C rangkap O. Dan ini biasanya nggak jauh-jauh dari um, keelektronegatifan juga gitu. Dampaknya tuh dari keelektronegatifan. Ya kan, kecenderungan suatu elektron untuk menarik gitu. Jadi mana yang lebih elektronegatif gitu, dia biasanya bakal lebih cenderung menjadi uh, agent untuk nukleofil. Jadi bukannya elektrofil gitu ya. Kalau elektrofil kan dianggap suka elektron, jadi dia menerima elektron gitu. Jadi C rangkap O. Nah, karena O ini dia keelektronegatifannya lebih besar dibandingkan dengan C, biasanya si C ini bakal kalah, jadi dia bakal jadi C+. Nah, si O ini bakal jadi O negatif. Ini berkaitan dengan elektronegatifan.